eh, pengembangan dari kurikulum. Nah, di sini perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi sebenarnya perkembangan kurikulum di Indonesia itu terjadi beberapa tahap ya. Di sini kurikulum ada masa penjajahan, kemudian kurikulum masa kemerdekaan, selanjutnya ada kurikulum masa Orde Lama, kemudian kurikulum masa Orde Baru dan kurikulum era reformasi. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan pengembangan kurikulum pada era kemerdekaan. Jadi mulai dari era kemerdekaan seperti apa sih kurikulum itu yang berkembang di Indonesia. Nah, memang di dalam dunia pendidikan, nah ini kurikulum ini dijadikan sebagai tombak besar ya. Sebagai tombak besar, salah satu kunci untuk menentukan kualitas lulusan pendidikan. Nah, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Nah, dalam perjalanan kurikulum sejak tahun 1945, ini pendidikan nasional telah mengalami perubahan beberapa tahap ya. 1947, kemudian 1952, 1964, 1968, 75, 84, 94, 2004, 2006 dan terakhir 2013. Nah, kalau kita lihat skemanya seperti ini perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi pada tahun 1945 pra kemerdekaan, kurikulum dirancang pada 1947. Nah, ini nama kurikulumnya ini rencana pelajaran atau dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Nah, ini pada kurikulum 1947. Jadi kalau kita menengok ke belakang, memang kurikulum pada era penjajahan ini juga pada era penjajahan atau sebelum kemerdekaan sudah terjadi beberapa perkembangan juga gitu kan. Cuma dalam era penjajahan ini memang masyarakat itu atau masyarakat Indonesia kurikulumnya itu seperti kurikulum diskriminatif gitu. Artinya diskriminatif ini mereka yang mempunyai latar belakang baik, dia akan mendapatkan pendidikan yang baik. Namun mereka yang rakyat biasa, ya pendidikannya juga pendidikan biasa gitu. Artinya mereka hanya diberikan sekolah rakyat sekitar 3 tahun gitu. Beda dengan mereka yang mempunyai latar belakang baik seperti Priayi gitu atau orang Belanda itu sendiri gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau orang Belanda biasanya sekolahnya bisa sampai 7 tahun. Kalau orang rakyat biasa itu yang penting dia bisa baca tulis gitu. Namun berbagai sumber mengatakan bahwa di situ Belanda merasa bahwa ketika kita masyarakatnya bisa pintar gitu kan, maka akan menjadi bumerang bagi mereka. Makanya pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan itu sangat ditekan gitu agar masyarakat Indonesia ini tetap bodoh gitu. Namun pada perkembangan kurikulum di Indonesia setelah kemerdekaan ini ada beberapa perkembangan yang baik gitu kan. Nah, pada 1947 rencana pembelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Ini juga sudah masuk ke dalam ada sekolah dasar, sekolah menengah gitu kan. Kemudian udah ada perkuliahan juga gitu. Nah, kemudian pada 1964, nah di sini juga ada perubahan kurikulum yaitu rencana pendidikan sekolah dasar. Jadi masih dibatasi pada sekolah dasar gitu. Kemudian pada 1968, nah ini kurikulumnya diubah menjadi kurikulum sekolah dasar. Ini juga masih dasar ya. Nah, kemudian pada 1973 kurikulum
berganti menjadi kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Nah, pada tahun 1975 kurikulum berubah lagi menjadi kurikulum sekolah dasar, balik lagi ke kurikulum 1965 gitu. Nah, hingga pada 1984 berubah menjadi kurikulum 1984. Dan pada tahun 94 berubah menjadi kurikulum 1994 sampai akhirnya dirubah kembali pada 1997 dengan berganti nama revisi kurikulum 1994. Hampir sama kurikulumnya sebenarnya ini kan. Nah, kemudian pada tahun 2004 kurikulum berubah menjadi rintisan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, ini yang kita kenal sebagai KBK ya. Nah, kemudian pada 2006 kurikulum berubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, sampai akhirnya pada 2013 kurikulum dirubah lagi menjadi kurikulum 2013 sampai sekarang ya. Nah, sekarang kita melihat penjabarannya. Jadi rencana pembelajaran pada 1947 ini kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Nah, ini kan masih istilah-istilah Belanda, itu artinya rencana pelajaran. Nah, rencana pelajaran 1947 baru dilaksanakan pada 1950 gitu. Nah, rencana pelajaran 1947 ini mengurangi pendidikan pikiran yang diutamakan, artinya lebih kognitifnya lebih dikurangi gitu, yang diutamakan pendidikan watak, lebih ke karakternya gitu kan, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, mata pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Ini lebih ditekankan ke ke afektif dan lebih ke motoriknya. Dia pada 47 ini lebih kognitifnya dikesampingkan gitu. Nah, kemudian pada rencana pelajaran terurai 1952, nah kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran disebut rencana pelajaran terurai 1952. Nah, silabus mata pelajarannya jelas sekali. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, artinya lebih ke pendidikan nasional. Jadi memang kalau kita lihat zaman sebelum pra kemerdekaan dan setelah kemerdekaan gitu kan, jadi kurikulum itu terbagi menjadi 3 ya, ada kurikulum tradisional, kurikulum Belanda, dan kurikulum nasional. Jadi kurikulum tradisional lebih ke pesantren, jadi siswa diberikan pelajaran-pelajaran agama, jadi tidak jarang bahwa ketika mereka lulus itu matang ilmu agamanya, dan ini biasanya dikembangkan di pesantren gitu kan. Kemudian kalau kurikulum Belanda ini biasanya kurikulum yang dikembangkan oleh penjajah Belanda gitu kan. Kurikulum ya biasanya pelajaran bahasa itu yang lebih ditekankan. Dan yang ketiga ada kurikulum nasional. Kurikulum nasional ini yang biasa kita kenal dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro gitu kan. Nah, kurikulum nasional ini biasanya lebih ke arah pendidikan moral, kemudian bahasa Indonesia itu bagian dari kurikulum nasional gitu. Nah, itu ya. Nah, lanjutan dari rencana pelajaran terurai 52 itu yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini, bahwa setiap rencana pelajaran harus memperlihatkan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya memang pembelajaran ini warisan sekarang ini sebenarnya warisan dari sini 1952. Jadi pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Memang bagus sih gitu kan, bahwa ketika kita belajar dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka banyak yang pelajaran itu dapat dimengerti oleh siswa gitu.
Nah, kemudian selanjutnya ada kurikulum tahun 1964. Nah, pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Nah, kalau ini memang lebih ke kurikulumnya sebelum masuk SD itu harus ada pra gitu. Artinya pra itu pembelajaran untuk mempersiapkan sebelum masuk ke tingkat sekolah dasar gitu. Jadi siswa ditekan harus memang benar bisa baca tulis ya, calistung. Memang calistung itu kan bagian dari kurikulum Belanda sebenarnya, baca, tulis dan hitung. Nah, ini diterapkan pada 1964 ini. Gitu. Jadi siswa harus benar-benar paham sebelum masuk sekolah dasar. Makanya di sini sekarang itu lahir ada namanya TK, RA ini lahir sebenarnya dibentuk pada kurikulum tahun 1964 ini gitu kan. Nah, kalau sebelumnya kan mungkin orang langsung siswa itu langsung masuk SD gitu. Tapi ini nggak, harus ada uh, persiapan dulu sebelum masuk SD gitu. Nah, sehingga pembelajaran difokuskan pada pengembangan pancawardhana menurut Hamalik ini, yaitu ada daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Sedangkan mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Nah, ini kan sebagai mata pelajaran yang diberikan di TK sebenarnya. Ini kan banyak, moralnya ada, kecerdasan, emosional seperti apa, artistik, siswa harus bisa menggambar, kemudian keterampilan dan jasmania. Nah, kemudian pada kurikulum tahun 1968 ini ada perubahan lagi, yaitu kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa, Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, kurikulum pada 1968 ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati gitu kan, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Ya, ini lebih ke motoriknya. Nah, kemudian pada kurikulum tahun 1975 ada perubahan kembali, yaitu cirinya yaitu kurikulum 1975 merupakan pengganti dari kurikulum 1968 yang menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Kemudian yang keempat, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang kelima, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon, rasa tanggung jawab, dan latihan. Nah, ini ya, jadi itu merupakan dari prinsip-prinsip pada kurikulum 1975. Nah, kemudian pada tahun 1984, kurikulum mengalami perubahan kembali, yaitu pada kurikulum 1984 ini tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Nah, kurikulum 1984 ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, itu berorientasi kepada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif yang kita kenal sebagai CBSA. Jadi ini lebih sudah ke berpusat pada siswa ya, bukan terhadap ke guru lagi gitu kan. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Artinya pendekatan spiral itu semacam siklus ya. Jadi ada
kita tidak menarik urus gitu kan pembelajaran seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya gitu. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Jadi memang siswa harus paham dulu sebelum mengerjakan latihan apa maksud dari yang diberikan guru tersebut gitu kan. Yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Jadi ada jenjangnya gitu. SD SD gitu, SMA, SMP SMP, SMA SMA gitu, bergantung dari kematangan dari siswa itu sendiri. Kemudian yang keenam, menggunakan pendekatan keterampilan proses. Nah, kurikulum pada 1984 dilaksanakan secara bertahap dari kelas rendah berturut tahun berikutnya di kelas yang lebih tinggi. Nah, kemudian pada kurikulum tahun 1994, nah ini kalau nggak salah menterinya yang mengembangkan kurikulum tahun 94 itu Menteri Pendidikannya adalah Bambang Sudibyo ya. Nah ini pada kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Jadi catur bulan itu evaluasi dilaksanakan setahun itu sebanyak 3 kali ya. CAU 1, CAU 2, dan CAU 3. Nah, dengan sistem catur bulan yang pembagian dalam satu tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan materi pelajaran cukup banyak gitu. Nah, terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994 di antara sebagai berikut. Yang pertama, pembagian pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi evaluasi dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun gitu. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi kepada materi pelajaran atau isi ya. Jadi tergantung dari isinya gitu. Biasanya kalau pada kurikulum 94 ini memang pembelajaran cukup padat ya yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Artinya tidak ada perbedaan antara siswa daerah maupun siswa perkotaan gitu, semuanya sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara kurikulum di sekolah maupun di daerah maupun di perkotaan. Nah, kemudian yang keempat, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Jadi siswa ini memang pada kurikulum 94 ini, siswa itu harus lebih aktif gitu, baik dalam belajar, artinya dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya harus benar-benar aktif gitu. Nah, kemudian yang kelima, dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pembahasan dan perkembangan berpikir siswa. Jadi siswa ini lebih ke karakter. Ini pengembangannya harus guru yang tahu ya bagaimana gitu kan dalam pengajarannya. Yang keenam, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Nah ini, jadi pembelajaran pada 1994 ini cirinya itu gitu kan. Jadi yang konkret dulu, kemudian ke abstrak gitu kan. Kemudian dari yang mudah dulu ke yang sulit. Contohnya misalnya dalam matematika siswa itu diajarkan mulai dari penjumlahan pengurangan ke perkalian ke pembagian gitu, seperti itu. Sampai yang lebih kompleks, materi-materi yang lebih kompleks. Nah, masih berbicara pada kurikulum 1994. Ya, ini pada selama dilaksanakan kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan gitu. Yang pertama,
beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, itu permasalahan yang muncul pada kurikulum 1994. Nah, kemudian beranjak setelah kurikulum 1994 ini cukup lama perubahannya gitu kan. Pada era 2000-an itu kurikulum baru dirubah kembali gitu, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kurikulum berbasis kompetensi atau yang kita kenal KBK ini merupakan suatu kurikulum atau suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui kegiatan dan pengalaman sesuai standar nasional yang telah ditetapkan. Artinya memang sesuai dengan kompetensi siswa, sejauh mana kompetensi siswa gitu kan. Nah, pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Nah, sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa mendatang, maka pendidikan di sekolah dititipi seperangkat misi dan bentuk paket-paket kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini berorientasi pada yang pertama, itu hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna gitu kan. Nah, kedua, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pusat kurikulum 2002A. Nah, kemudian Depdiknas menjelaskan ciri-ciri KBK. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik individual maupun klasikal. Jadi memang siswa harus mencapai kompetensi terlebih dahulu gitu kan. Biasanya kalau tidak mencapai kompetensi diulang kembali gitu kan. Ya, ini kan tiap mata pelajaran pasti mempunyai kompetensi sendiri gitu kan. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Jadi orientasinya ke hasil belajarnya gitu kan. Kemudian yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Artinya ini sudah lebih modern ya. Udah ada variasi dan model pembelajaran. Contohnya pada KBK itu dikembangkan, misalkan udah mengenal active learning gitu kan, atau dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber lainnya yang mengandung unsur edukatif. Artinya guru ini bukan menjadi satu-satunya sumber belajar. Siswa bisa mendapatkan pelajaran misalnya dari internet atau dari buku gitu. Ya, sudah mulai dikenalkan gitu. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam usaha penguasaan suatu kompetensi. Jadi ada penilaian itu lebih ke jadi guru itu tidak hanya lebih ke hasil, tapi prosesnya juga dinilai gitu dalam penguasaan kompetensinya gitu. Nah, selanjutnya pada 2006 kurikulum juga mengalami perubahan, yaitu kurikulum berubah dari kurikulum berbasis kompetensi ke kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita kenal dengan KTSP. Di mana kurikulum KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masyarakat masing-masing satuan pendidikan. Jadi penyusunannya dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP. Jadi KTSP ini sudah mengenal SKKD, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya seperti apa. Nah, pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan mulai dari tujuan, visi misi,
struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Jadi memang sudah diberikan semua oleh pemerintah. Nah, secara substansial, perkembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini lebih kepada pengimplementasian regulasi yang ada, yaitu pada PP nomor 19 tahun 2005. Nah, akan tetapi esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter. Jadi ketika sudah tercapai kompetensinya ya sudah gitu, bisa dilanjutkan gitu. Tidak pada ketuntasan belajarnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada kurikulum 2013 ya, digantikan pada era Menteri Pendidikan Muhammad Nuh pada Presiden Bambang Yudhoyono gitu, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pada kurikulum 2013 ini pemikiran dikembangkannya kurikulum di atas dasar taksonomi yang diterima secara luas. Artinya taksonomi itu taksonomi misalkan menganalisis, kemudian meneliti dan lain sebagainya, itu kan kajiannya lebih ke teori Bloom ya. Jadi, nah kajian KBK 2004 dan KTSP 2006 dan tantangannya abad ke-21 serta penyiapan generasi 2045, yaitu sebenarnya lebih ke pengerucutan atau penggabungan pada kurikulum KBK dan KTSP. Nah, kompetensi inti pada kurikulum 2013 bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Nah, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. Nah, itu adalah perubahan-perubahan atau pengembangan kurikulum dari masa ke masa ya pada era kemerdekaan, yaitu dari tahun 1947 hingga 2013. Nah, apa yang saya berikan sebenarnya ini sudah tertuang dalam buku-buku yang sudah ada. Nah, silahkan Anda bisa mempelajari pada buku-buku kurikulum atau pada sumber belajar lain seperti artikel dan lain sebagainya atau jurnal ya, itu sudah ada semua. Oke, baik, saya cukupkan untuk materi pengembangan kurikulum ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dibukakan pintu maafnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.